Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa qala aidan fi suratil akhar summa stawa 'alal 'arsy au ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Kali ini ingin membahas dua tokoh Muhammadiyah. Tapi semuanya bisa menilai siapa yang benar-benar Muhammadiyah dan siapa yang menjalankan aturan Muhammadiyah. Di dalam hal ini ada dua fatwa. Fatwa Ustadz yaitu Ade Hidayat dengan fatwa Ustadz Mujiman. Ustadz Ade Hidayat dengan kemampuannya mengurai tentang istiwa tapi tidak menggunakan referensi Muhammadiyah. Sedangkan Ustadz Mujiman membahas ayat istiwa dengan menggunakan referensi Muhammadiyah. Tinggal Anda menilai siapa di antara dua tokoh ini yang benar-benar sejalan dengan Muhammadiyah. Karena terkadang Ustadz Ade Hidayat saya melihat beliau menafsirkan, memasukkan istaula. Istaula ini menguasai, yang tentu saja tidak pernah ditafsirkan oleh ulama-ulama salaf kecuali Jahmiyah. Jahmiyah ini adalah kelompok yang menentang sifat-sifat Allah, itu Jahmiyah. Dan rupanya Ustadz Ade Hidayat itu terperosok kepada pemahaman Jahmiyah. Yang kedua, beliau juga ketika membicarakan ayat nuzul, yang dijadikan parameter itu adalah pribadinya di dalam memahami ayat nuzul. Sehingga tidak jelas arahnya kemana dan tidak memberikan solusi terbaik di dalam memahamkan Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agar lebih detailnya mengetahui, mari kita ikuti dua insan. Yuk sama-sama kita cermati, kita pahami, ikuti sampai selesai biar tidak gagal di dalam memahami. Nah, mari kita bersama-sama. Jadi kalau antum ingin menafsirkan, jangan tafsirkan seenak antum, dibawa pada pemahaman yang beda dengan makhluk. Sebetulnya inti pembahasannya, pemikirannya sama. Apa di antara kesamaannya? Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arasy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat berarti menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa bimakna istaula, menguasai, mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasy, itulah Allah mengatur, menguasai, menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Ustaz, ayatnya jelas, ngapain main takwil-takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Contoh, misal, teman-teman sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum.
jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas, awas, hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, fanasi Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadzubillah. Oh, tapi Ustaz, biarkan kita mengartikan ayat itu, lupa, biarin lupa aja, sesuai dengan sifatnya Allah. Oh, bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah enggak punya sifat lupa. Makanya ketika antum ingin memahami sesuatu, mesti hati-hati. Kalau melihat pendapat ulama, langsung jangan diserang. Oh, ini Asy'ari. Asy'ari itu nggak boleh. Ini bid'ah, ini haram, ini dolalah. Sebentar, pelajari dulu kenapa beliau menyampaikan itu. Apa turunan tafsirnya? Apa pemahamannya? Kalau Anda sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Misal, saya ingin seperti lebih selamatlah seperti yang pertama. Biarkan Allah di arsy menempat, tapi saya nggak mau tafsirkan. Sesuai dengan keterangan Quran aja. Ambil. Selesai. Dan jangan banyak dibahas. Gak usah banyak dibahas, termasuk jangan ditanyakan. Kalau antum ingin seperti tadi, boleh. Oh, itu maksudnya di aras, bukan menempat, bukan tempat ya, karena Allah nggak butuh tempat. Maha kuasa Allah. Itu maksudnya Allah menguasai, seperti takwil ayat ini, ayat ini, ayat ini. Selesai. Makanya saya ketika disoal teman-teman tentang hadis nuzul, Allah turun ke langit dunia, Ustaz Adi mengingkari hadis nuzul. Ah, antum yang kurang gaul. Antum kurang piknik. Kapan saya mengingkari hadis itu? Kalau saya mengingkari, saya nggak akan sampaikan hadisnya. Saya meyakini hadis itu. Bahkan hadis itu disampaikan oleh riwayat Tabaqah pertama oleh 30 orang sahabat paling thiqah. Cuman pemahaman saya tidak seperti pemahaman antum dalam memahami hadis itu. Itu masalahnya. Ini kadang orang itu seenaknya saja. Ustaz Adi mengingkari ini. Bukan mengingkari, antum yang kurang paham. Saya meyakini hadis itu, cuman pemahaman saya beda dengan pemahaman antum. Di teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun. Turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia. Turun. Dibatasi dengan tempat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan sesuai hadis, jangan dibahas bagaimana caranya, sudah biarkan dengan hadisnya. Tapi ketika antum katakan turun ke langit itu benar-benar turun, berarti Allah menempat. Itu mujassam. Nah, dalam nilai akidah ada firqah disebut dengan mujassimah. Firqah itu menjadikan Allah berjisam kepada makhluk yang semalam saya bahas itu. Di antara turunannya aliran sesat, kata Syekh Hashim. Siapa aliran sesat ini? Yang meyakini Allah mujassam. Mujassam itu menyatu dengan benda, dengan tempat, bahkan dengan makhluk. Di antara yang paling fatal, Allah menyatu dengan jasad seseorang. Itulah yang manunggaling kaulah Gusti. Ya, menyatu dengan diri saya, merasa lebih dekat. Siapa kamu? Saya Allah. Allah sedang apa? Sedang makan. Itu bahaya. Musyrik itu. Termasuk maaf, Allah ada di tempat, Allah menetap. Paling sederhana saja begini. Maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, misal Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Makanya tanzihul khaliq bin sifatil makhluk. Antum kalau ingin bicara masalah ini mesti hati-hati. Kalau antum menyentuh sesuatu yang sensitif, bisa salah antum. Ketika salah menilai Allah, bisa kufur antum di situ. Bisa bahaya. Awas, kalimat kufur ini mesti hati-hati, nanti dipotong lagi nanti di situ kalimatnya. Nanti nyebar lagi macam-macam lagi. Awas, ada orang yang hobi motong-motong. Ya, itu dosanya banyak itu. Jelas ya? Cara paling gampang yang seperti itu, kalau ingin paling gampang, sudah antum yakini saja. Belum punya ilmu, diimani, jangan banyak dibahas. Termasuk pertanyaan seperti ini. Ya, simpan aja, yakini aja, jangan terlibat pada hal-hal diskusi yang tidak meningkatkan iman atau membuat antum justru saling meninggalkan ibadah, lupa dengan nilai-nilai yang lebih penting. Biarkan sifat Allah dengan keagungan Allahnya, sifat kita hanya sekedar mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kata Imam Malik bertanya seperti ini, hukumnya apa? Bid'ah ini. Pertanyaannya, di mana Allah menurut Muhammadiyah? Kalau pertanyaannya menurut Muhammadiyah, sebenarnya saya tidak perlu jawab. Kenapa tidak perlu jawab? Jenengan googling sudah banyak itu. Jenengan googling saja di mana Allah, kemudian spasi Muhammadiyah, itu sudah ketemu. Kenapa? Karena di majalah Suara Muhammadiyah sudah sering dimuat. Sudah sering dimuat tentang bab ini, dan juga di Fatwa Tarjih juga sudah ada. Kalau pertanyaannya tentang di mana Allah. Isinya apa? Wah, ini tanya isinya ternyata. Saya sudah sampaikan suruh nyari di situ, ternyata tanya isinya apa. Nah, baik, isinya di situ. Ini ternyata penanyanya nguyak terus ini. Baik, isinya apa di fatwa tersebut atau di Suara Muhammadiyah ketika membahas di mana Allah? Jawabannya adalah bahwa
ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa pada arsy-Nya. Nah, jadi Allah itu beristiwa pada arsy-Nya, di atas arsy. Dan itu ada di 7 atau tempat di dalam Al-Quran. Jadi ada 7 atau 8 tempat di dalam Al-Quran tentang bab tersebut. Sehingga ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy itu banyak. Contohnya adalah inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Nah, ini contoh yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat tersebut menyebutkan sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa pada arsy-Nya. Nah, dan ayat-ayat yang menjelaskan itu tidak hanya 1 atau 2 ayat, tapi ayatnya banyak. Contohnya di surat Al-A'raf ayat 54, di surat Yunus ayat 3, di surat Ar-Ra'd ayat 2, di surat Thaha ayat 5, di surat Al-Furqan ayat 59, di surah As-Sajdah ayat 4, di surat Al-Hadid ayat 4, dan juga ayat-ayat yang lain yang menyebutkan di langit juga ada. Bahkan di surat Al-Baqarah juga disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah itu, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat. Nah, tsumma stawa ilas sama. Nah, kemudian beristiwa ke langit. Nah, disebutkan beristiwa ke langit atau di atas langit. Nah, kemudian juga dalil-dalil yang lain banyak. Lalu bagaimana dengan ayat yang menjelaskan aqrabu ilaihi min hablil warid? Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi. Itu ketika kita berdoa, Allah mengabulkan doa kita. Pengawasannya, ilmunya, nah, itu Allah Maha dekat kepada kita. Bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu ilmunya, di mana saja ketika kita berada. Pengawasannya, kita tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentang zat Allah itu jelas bahwasanya ayat-ayat menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Sebagaimana suatu saat Imam Malik pernah ditanya tentang istiwa, maka kemudian Imam Malik berkata, al-istiwa ghairu majhul ay maklumun, wal kaifu, dan menanyakan bagaimana itu ghairu makul. Jadi tidak perlu menanyakan bagaimana. Jadi kita cukup mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beristiwa di atas arsy. Tidak perlu bertanya bagaimana, kata Imam Malik. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Malik, dan dalam hal ini wal imanu bihi wajibun, dan mengimani hukumnya wajib. Jadi wajib kita mengimani Allah beristiwa di atas arsy. Wasu'alu anhu bid'atun, dan menanyakan tentangnya adalah bid'ah. Itu kata Imam Malik. Jadi isinya di Suara Muhammadiyah kurang lebih seperti itu, di majalah Suara Muhammadiyah. Nanti silahkan teman-teman cari sendiri bagaimana menurut Muhammadiyah Allah di mana. Maka jawabannya sudah jelas, ada di fatwa Majelis Tarjih atau di majalah Suara Muhammadiyah. Edisi online-nya sudah ada. Sehingga kalau tadi pertanyaan seperti itu silahkan googling. Tapi penanya nguyak, isinya apa? Ya sudah. Isinya kurang lebih, ini penanyanya ngejar terus ini. Isinya apa? Ya kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan. Bahwa setiap ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut kita menetapkan sesuai dengan yang Allah tetapkan, sesuai dengan maknanya yang hakiki, tanpa ditiadakan, tanpa ditolak, tanpa ditakwil.